Taib, lanjut. Kana Musa As-Samiri ibn Zinan. Musa As-Samiri anak zina. Wada'athu ummuhu fi jabal. Ibunya meletakkan dia dibiar di gunung. Fa arsalahu Allahu ilaihi Jibril fasara yurdi'uhu min usbu'ihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk memberinya air susu melalui jarinya. Wallahu alam, ya apa surahnya itu, ya apa gambarannya, wallahu alam. Pokoknya seperti ini ceritanya. Fakana ya'rifu idza nazala ilal ard. Kemudian sampai besar pun Musa As-Samiri ini tahu kalau Jibril ini, oh Jibril sekarang turun ke bumi. Karena emang Jibril yang mendidik dia dari kecil. Falamma nazala Jibril yauma gharqi Fir'aun. Kemudian ketika Jibril turun pada hari tenggelamnya Fir'aun, wa kana rakiban farasan, dan dia menunggangi kuda. Fa kana kullu syai'in wati'athu bihafiriha yakhdarru wa yuthmir. Dan setiap tanah, setiap tempat yang dipijak oleh kakinya kuda itu yakhdarru, menghijau, wa yuthmir, dan berbuah. Fafatina Musa As-Samiri, kemudian Musa As-Samiri ini terlintas di hatinya, maksudnya dia tuh ya dapat ide gitu mungkin ya. Fafatina Musa As-Samiri lidzalika wa alima anna hadha turab lahu atharun. Kemudian Musa As-Samiri ini memahami dan sangat yakin bahwa tanah yang diinjak oleh kudanya malaikat Jibril itu memiliki pengaruh. Fa akhadha syai'an, kemudian diambil sedikit dari tanah tersebut. Waddakharahu, kemudian disimpan. Falamma tawajjaha Musa lil munajah, kemudian ketika Nabi Musa pergi untuk khalwat, untuk munajat kepada Allah yang selama 40 hari itu, sana'a lahumul ajil wa wada'at turab fihi fasara lahu khuwar. Ketika Nabi Musa munajat, pergi untuk munajat untuk khalwat, si Musa As-Samiri ini bikin ijil, patung anak sapi. Ada penjelasannya di bawah. Al-ijil itu waladul baqar. Wa wada'a turaba fihi, dan meletakkan tanah tadi di mulutnya. Seperti di ayat wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Nah, itu Musa As-Samiri yang bikin. Kemudian disembah sama umat-umat Nabi Musa ketika ditinggal sama Nabi Musa. Di surat Thaha, walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bih. Nabi Harun sudah ditegur. Ya qaum, innama futintum bih, ente ini cuma diganggu. Ente cuma difitnah ente ini. Ini bukan Tuhan ente. Qalu, katanya mereka, lan nabruha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kita nih selalu akan kita sembah nih ijil sampai Musa kembali ke kita. Anda nggak mau dengarkan kata-kata ente ya Harun, gitu. Kurang dihargai Nabi Harun waktu itu. Faqala hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Katanya Musa As-Samiri, ini loh Tuhan kalian dan ini Tuhan Musa. Fanasi, dan Nabi Musa lupa sama ini, sama Tuhan ini. Oh, ada yang ketinggalan. Fasara lahu khuwar, sehingga dia memiliki suara. Khuwar, sautul baqar wal ghanam wadh dhiba wasiham, memiliki suara sapi. Gara-gara naruh tanah tadi yang bekas injekannya kuda malaikat Jibril di mulutnya patung tadi. Faqala hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi.
Kemudian Musa As-Samiri ngomong, ini loh Tuhannya kalian dan ini juga Tuhannya Musa. Fanasi. Akan tetapi Musa lupa sama ini. Kama fi surah Thaha. Wa kana Musa As-Samiri munafiqan, dan Musa As-Samiri adalah munafik. Wanzur ila man rabbahu Jibril haitsu kana munafiqan. Lihatlah, ini loh orang yang dapat kemuliaan, orang yang dapat karomah. Dan lihatlah orang yang dididik oleh Jibril. Haitsu kana munafiqan. Dari segi munafiknya dia. Dia munafik. Dididik sama Jibril tapi munafik. Wa ila man rabbahu Fir'aun haitsu kana mursalan. Dan lihat juga nih orang yang dididik sama Fir'aun. Nabi Musa kan dididik sama Fir'aun. Gara-gara dibuang sama ibunya. Karena ketika itu Fir'aun yuqatiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Itu dibunuh semua, anak-anak kecil laki dibunuh semua karena takut ngambil kerajaannya Fir'aun. Karena takut mengambil alih kerajaannya Fir'aun. Kemudian di antara menterinya Fir'aun ngomong, Tuhanku, manggil Tuhan ya. Tuanku, gimana kalau misalnya semua laki dibunuh? Nanti siapa yang gantikan kita sebagai membantumu? Katanya si bawah nih, kata menteri. Kemudian Fir'aun, oh iya ya. Ya apa kalau laki dibunuh semua? Akhirnya keputusan yang diambil adalah setahun dibunuh, setahun dibiar. Setahun dibunuh, setahun dibiar. Nah, Nabi Musa lahirnya ketika tahun bunuh. Makanya umminya ini takut. Di ayat tuh, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Di surat Thaha lebih jelas lagi cara membuangnya itu. Idza auhayna ila ummika ma yuha an iqdhi fihi fit tabuti. Iqdhi fihi fit tabut. Taruhlah bayi ini fit tabut di kotak. Faqdhi fihi fil yammi, dan buanglah tabut tadi itu fil yam di sungai. Falyulqihil yammu bisahil. Kemudian nanti sungai itu bakal mengarahkan tabut itu ke pantai. Falyulqihil yammu fisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah. Kemudian nanti akan diambil oleh musuhku dan musuhnya dia juga. Itu kata di surat Thaha, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Itu. Lebih jelasnya ceritanya di situ. Kalau cerita Nabi Musa ini jelas di Quran. Wanzur ila man rabbahu Fir'aun haitsu kana mursalan. Kemudian lihat juga orang yang dididik oleh Fir'aun haitsu kana mursalan. Dari segi rasulnya dia. Lihat nih yang dididik sama Fir'aun jadi rasul, yang dididik oleh Jibril munafik. Fa inna hadza dalilun ala anna sa'adah wa syaqawah biyadillah. Ini adalah dalil, ini adalah bukti, ini adalah argumen yang kuat bahwa kesenangan dan kesusahan itu Allah yang ngatur. Biyadillah, ada di tangan Allah. Jadi nggak mesti anaknya wali jadi wali juga, nggak mungkin, nggak mesti juga anaknya maling pasti jadi maling juga, nggak mesti. Cuma lebih kuat kemungkinan untuk menjadi seperti ayahnya karena apa? Ma fil aba fil abna. Bahasa Indonesianya apa? Bukan, maksudnya peribahasa Indonesianya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Kalau peribahasa Arabnya ma fil aba fil abna. Kalau peribahasa Indonesianya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, itu dia. Kalau peribahasa keraksannya ada? Apa? Pakai mic. Apa? Kasih. Peribahasa keraksannya ada? Menoreng tu mana tak edep, anan tak depon. Ya udah itu dah. Faqad qala ba'dhum, maka telah ada yang berkata, sebagian ulama telah berkata, idzal mar'u lam yukhlaq sa'idan minal azal. Jikalau manusia tidak diciptakan senang
tidak diciptakan senang minal azal, dari zaman azal, maksudnya di lauh mahfuz tidak dicatat dia bakal senang. Faqad khaba man rabba wa khabal muammilu, maka sungguh bakal kecewa orang yang mendidik dan kecewa juga orang yang mengharap-harapkan anak ini, mengharap-harapkan orang ini. Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru, Musa yang dididik oleh Jibril dia kafir. Wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu, dan Musa yang dididik oleh Fir'aun dia jadi nabi, dia jadi rasul. Jadi intinya kita itu banyaklah karomah ke syekh khariqul adah yang itu bukan kriteria dari karomah, karena banyak syekh khariqul adah itu. Mukjizat syai'un khariqun lil adah. Khariqun lil adah itu artinya luar biasa. Karomah juga begitu. Sihir juga seperti itu. Istidrat apalagi. Khariqun lil adah semua. Akan tetapi kalau misalnya mukjizah itu dari nabi. Karomah dari, bedanya di situ, mukjizah dari nabi, karomah dari aulia, sihir dari orang-orang ahli ilmu hitam, istidrat dari orang yang jauh dari rahmah Allah, diberi kenikmatan oleh Allah. Tuh baiknya Allah di situ. Walaupun dia udah jauh dari rahmahnya Allah, di istidrat itu apa? Jauh dari rahmat Allah, dilaknat sama Allah sudah. Tapi tetap dikasih kenikmatan. Nah, nikmatin dah ini dah. Nikmatin dulu. Nanti bakal disiksa selama-lamanya nanti di akhirat. Seperti itu. Tapi masih dikasih nikmatan sama Allah. Karena manusia ini ada 4 macam. Dia itu macam yang pertama, dia senang di dunia dan senang di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Senang dunia dan senang di akhirat. Ada yang model kedua, dia senang di dunia tok, di akhirat nggak senang. Maksudnya diadab. Yang ketiga, dia nggak enak di dunia tapi enak di akhirat. Di dunia sumpah, di akhirat enak. Yang keempat ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari ini. Udah tidak enak di dunia sedih tok, susah, di akhirat juga susah. Nah, kita jangan sampai seperti ini. Mondok enak apa susah? Mondok enak apa susah? Ada enaknya, ada susahnya. Ya mungkin susahnya itu ya karena mungkin kiriman telat ya kan ya. Kiriman telat. Atau mungkin apalah yang masalah zahirnya. Terus masalah batin juga bisa bikin kita nggak betah di pondok. Kurang takluk ke syekhnya atau sering melanggar. Nah, sering melanggar ini nggak enak. Nggak bakal betah di pondok dia. Walaupun sering melanggar yang sekiranya tidak ketahuan. Ada orang model gitu kan. Kok melanggar tak ketahuan jo. Fakhr dia. Tapi dampaknya pasti ada dia nanti. Karena kama tadi nutudan, karena pondok ini dibangun nggak sekedar bangun aja, pasti ada dasar yang kuat. Ussisa ala taqwa. Ya, ussisa ala taqwa pondok ini. Apalagi di pondok Tarbiyatul Akhlaq ini kan diterapkan Al-Qur'an. Udah jelas kemarin kita udah bahas Al-Qur'an kan, Faidul Mukhtara ini. Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu semuanya. Semua sumber ilmu. Bahkan B.J. Habibie aja bisa meraih juara 1 yang sebelumnya kalah sama 2 orang Yahudi itu. Masih ingat ceritanya? Nah, 2 orang Yahudi itu kan selalu juara 1, juara 2. Habibie juara 3 dulu itu. Nah, setelah tahu kalau Yahudi ini dia ngaji pas tahajud, akhirnya dan Habibie merasa tertampar itu, merasa terpukul karena kok bisa Yahudi ngaji. Ana Muslim. Akhirnya dia usaha. Bangun malam juga ngaji. Ngaji aja sudah. Karena seperti mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal yang mimpinya ketemu Allah, nanya ke Allah, ibadah apa yang paling kau cintai? Ya. Ibadah apa yang bisa membuat hamba itu dekat padamu? Ibadah apa tuh ya Allah? Sama Allah dijawab bikalami, dengan membaca kalamku. Apa kalam Allah? Al-Qur'an.
Terus Imam Ahmad bin Hanbal nanya lagi, itu membacanya bil faham atau bil ghairi faham? Sama Allah dijawab, bi faham atau bi ghairi faham? Terserah, paham enggak paham, yang penting baca Quran. Itu adalah ibadah yang bisa mendekatkan hamba kepadaku. Begitu, ngaji aja sudah. Kita alhamdulillah nih ya, hafid Quran semua ya. Yang hijau-hijau nih udah hafid Quran, dia juga Al-Hashimi juga nih, Masya Allah, sama kayak ini. Bagus. Angkat Al-Hashimi. Ini juga Al-Hashimi sebenarnya ini, tapi udah pakai seragam. Tayyib. Jadi, itu. Terus yang bikin seneng di pondok, ya macam-macam sudah. Yang bikin seneng di pondok. Sebenarnya kesenangan batin yang kita dapat di pondok ini. Cuma karena ya kesenangan batin itu dapat ilmu, dapat nadhar dari syekh misalnya. Cuma karena orang-orang itu tidak semuanya memahami batin, ilmu batin, jadi kita bikin kesenangan zahir. Contohnya kita bikin grup Al-Hashimi, ya kan. Terus kita juga mengadakan pertandingan bola dan lain sebagainya. Yang sekiranya anak-anak tuh paham kalau di pondok ini menyenangkan gitu loh. Pondok ini menyenangkan, bukan menyumpekkan. Ya Khair, sampai di sini aja dars kita, ini udah jam 5 lebih deh ini. Enggak baca apa ya? Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammad.